Aca dan Kadea sendiri bisa diceritain ya kan kemarin lamarannya seperti apa nih? Lamarannya kemarin alhamdulillah tanggal 5 Mei 2024, 55 2024 berjalan dengan lancar di rumahnya Dea, Menteng, dan banyak sanak saudara yang datang, keluarga dan juga para sahabat yang hadir menyaksikan pernyataan cinta saya dan juga pernyataan saya untuk memulai langkah yang lebih serius lagi kepada yang ada di samping saya. Itu angka kembalinya yang sengaja dipilih tanggal segitu ada makna tersendiri bagi kalian berdua? Banyak pinter ya, aku jadi mikir. Enggak, sebenarnya tanggalnya kebetulan bagus dan juga ternyata waktunya juga bagus gitu, dan kebetulan hari Minggu banyak yang libur juga. Kita berharap mudah-mudahan dengan tanggal yang bagus juga untuk perjalanan kita ke depannya nanti bersama dengan sang pujaan hati saya ini. Persiapan lamarannya berapa lama sih Bung kalau boleh tahu? Apa? Persiapan lamarannya gitu. Persiapannya berapa lama ya? Sebenarnya udah dari tahun lalu ya? Dari tahun lalu kita udah nyiapin, udah huru haranya, riuh-riuhnya tuh udah kita siapin dari lama gitu. Jadi alhamdulillah berjalan dengan baik kemarin dan juga penuh haru biru. Kacan sebelum masuk ke persiapan nikahnya mungkin kalau boleh tahu awal mula perkenalannya seperti apa sih? Jadi 6 tahun yang lalu saya diperkenalkan sama sahabat saya, Adli Fairuz. Jadi Adli Fairuz ini mempunyai seorang istri, Anggubin. Nah, Anggubin ini adalah teman dari taman sekolah anak-anaknya Dea gitu. Jadi saya dikenalin, ngobrol bareng dan akhirnya nyambung dan alhamdulillah sampai sekarang. Berarti prosesnya mungkin bisa dikatakan ta'aruf atau sudah apa mas? Atau mungkin emang udah 6 tahun pacaran? Tak kenal maka ta'aruf. Iya. Kalau nggak ta'aruf ya tak kenal gitu ya. Tapi sebenarnya enggak sih, lebih ke deket. Kalau kita jalan biasa bareng-bareng gitu, nggak berdua aja, tapi sama teman-teman yang lain, teman-teman Dea, temannya saya gitu. Jadi apa ya, udah kenal satu sama lain. Alhamdulillah keluarga juga sudah saling kenal, sama teman-teman masing-masing juga sudah saling kenal. Dan akhirnya kita juga satu visi dan misi yang sama. Kita memaknai sebuah kehidupan ini juga sepertinya sama. Makanya bismillah, mudah-mudahan ini adalah langkah yang baik untuk kita memulai ibadah insya Allah seumur hidup. Kacan ini kan seyakin apa sama Kak Dea gitu sampai akhirnya melakukan hatinya ke Dea. Sementara kan Kacan juga cukup lama gitu melalang buana mencari sosok pendamping sampai akhirnya berlabuh ke Dea gitu. Sosok seperti apa sih dia? Sosok seperti apa ya? Dia cantik, wanita solehah. Yang saya sukain adalah saya kalau dari dulu selalu berdoa mudah-mudahan ya Allah kalau saya memiliki seorang istri yang bisa sama-sama kita banyak berbuat kebaikan, bisa beribadah bareng. Dan alhamdulillah dia ini tipikal yang seperti itu. Jadi tanpa saya nyuruh sholat sekalipun, masya Allah, dia adalah sosok yang mungkin saya juga sangat rindukan. Puasanya juga jalan. Jadi intinya saya pengen ketika nanti berumah tangga tuh kita sama-sama berbuat kebaikannya bareng-bareng gitu ya. Kayak kita bisa sholat jamaah terus-terusan bareng, terus kita juga bisa puasa sunat sama kemis dan juga wajib bareng-bareng, dan semua kebaikan yang bisa kita lakuin selalu kita lakuin bareng-bareng. Kalau Kak Dea mengenai sosok Kacan sendiri sampai akhirnya yakin gitu sama Kacan Kevin seperti apa lah dia? Apa ya sama sih, mungkin kayak dari yang aku kenal dari dulu itu dari 2018 dia gak berubah lah gitu. Maksudnya kalau apa-apa tuh selalu yang mentingin sholat segala macamnya gitu. Jadi kayak yang aku lihat dia rajin banget ibadahnya, jadi ya sering ngajak banyak kebaikan juga sih gitu. Dan kayaknya orangnya juga apa ya, mungkin cukup setia dan kayak apa ya, mungkin dari 2018 tuh mungkin kan gak selalu mulus ya gitu, cuman dia selalu coba untuk ngedeketin diri terus gitu. Jadi dia cukup sabar sih untuk nunggu proses aku dewasa dan cukup konsisten sih gitu orangnya. Jadi lu kenapa nggak langsung, karena selama 6 tahun berproses itu kita memiliki tujuannya masing-masing. Kayak Dea waktu itu masih berkuliah, habis kuliah dia juga kayaknya masih mau melihat dunia luar tuh seperti apa sih.
kerja, terus juga beradaptasi sama teman-teman lain. Saya pun juga seperti itu. Ada beberapa hal yang harus saya kerjakan dulu, selesaikan dulu. Termasuk kemarin kan gara-gara COVID-19 kuliah saya yang S2 agak terbengkalai itu. Kemarin saya pas lagi bulan puasa fokus selama 3 minggu di Malaysia untuk menyelesaikan kuliah. Mudah-mudahan doain beneran lulus ini, soalnya udah bilang sama teman-teman juga kan waktu itu S2-nya kayak nggak lulus nih gitu. Paling nggak lulus, cuman kemarin karena COVID jadi mundur panjang dan akhirnya saya insya Allah Juni ini lulus dan minimal titelnya nanti bisa dipakai di undangan gitu sih. Berarti pas Juni lulus insya Allah langsung ke pernikahan atau sudah apa? Masa bisa aja sih. Pokoknya doain aja yang terbaik. Mudah-mudahan nanti waktunya juga ada yang terbaik juga. Pasti teman-teman semua nanti akan diberitahu juga. Dan saya sama dia minta doakan yang terbaik untuk kehidupan kedepannya kami nanti. Bakal pilih tanggal cantik juga nggak sih Chan buat pernikahan nanti? Oh, kalau tanggal cantik tetap takut jadi COD-an mas ya kan, harganya jadi murah itu. Ya, ini tanggal 55 cantik ya. Kita nggak tahu nanti ke depannya kira-kira akad dan juga resepsinya apakah juga di tanggal cantik. Tunggu tanggal mainnya. Kalau dia sendiri mungkin udah siap belum sih? Chan kan backgroundnya dari entertainment. ya. Dia sendiri mungkin udah siap. Ya mungkin dulu salah satu pertimbangannya iya enggak karena itu juga sih kayak Gitu. Kamu sempet ragu sama aku? bukan ragu. Cuman tuh aku tuh tipe orang yang agak overthinking, kayak apa-apa tuh selalu dipikirin gitu. Jadi waktu dulu sih itu menjadi salah satu penyebab juga kali ya jadi maju mundur dulu gitu. Kalau boleh tahu mungkin keadaannya memang bekerja bukan di dunia entertain, kalau boleh Iya, tahu di apa? aku kerja di salah satu perusahaan sih, cuman sekarang baru aja resign pas puasa kemarin. Keputusan untuk resign karena sudah berlalu sama Karena ingin fokus jadi istrinya Chan atau seperti apa sih kan? Ya mungkin insya Allah karena rencananya habis nikah rencananya nggak mau kerja kantoran. Soalnya kita melakukan pekerjaan bareng-bareng lah salah satunya. Chan dari segi usia sendiri ada perbedaan nggak sih? Perbedaannya berapa jauh Chan? Alhamdulillah nggak terlalu jauh sih, aku sama dia bedanya 12 tahun. Jauh. Dekat itu. Dekat. Jangan gitu. Tuh di bener sama saya tuh. Ya alhamdulillah walaupun perbedaan umur 12 tahun tetapi kita saling melihat sudut pandang kehidupan juga memaknai kehidupan, insyaallah sama lah gitu kita melihat. Waktu itu kan dia menjadi pertimbangan juga nggak sih perbedaan usia ini nih yang nggak jauh ini nih? Ada sih sedikit. karena pastinya jadinya kayak banyak sudut pandang yang berbeda juga ya. Gitu sih. Jadi emang sempet ada juga, cuman ya seiring berjalan waktu mungkin sama-sama saling belajar ya. Insyaallah. Tapi momen ketika apa sih ya sampai akhirnya klik banget nih sama Chan, dari maksudnya kan perbedaannya cukup banyak usia terus juga kehidupan mengenai karir juga berbeda gitu, sampai akhirnya momennya klik gitu. Oh ini tepat nih. Selain yang tadi disebutkan mungkin tadi. Apa ya karena ya pastinya itu sih yang pertama karena agamanya itu. Jadi kayak mikirnya ya yang penting agamanya bagus, jadi berharapnya bisa jadi pasangan yang baik untuk dunia akhirat. Selain itu juga yang aku lihat tadi sih dia karena kayak sabar dan cukup konsisten, jadi kayaknya apa mungkin ya emang udah jodoh kali ya, mungkin kayak gitu. Gitu sih. Mas Chan juga sebelumnya kan sempat diduduki Presiden Joko. Jadi sekarang langsung diputus oleh itu. Sekarang jadi Presiden Joko bukan? Enggak dong. Presiden bahagia pokoknya, intinya waktu itu kan presidennya itu sih cuma pura-pura doang lah, tapi sebenarnya kayaknya akhirnya melekat ke diri saya karena waktu itu presidennya kan si Baim Wong, saya wakil presidennya. Nggak lama dia dilantik, dikawin tuh. Nah, gua sama siapa nih akhirnya gitu kan? Secara langsung jadi PAT nih, PAT Presiden Jomblo gitu kan. Cuman ya ketika sendiri kayaknya saya ngerasa ya sebebas-bebasnya kita sendiri, kayak lo pulang kerja di rumah tuh kayak ya yang merhatiin kita orang tua lagi gitu, pengen banget ada tambatan hati yang mungkin ketika pulang, Mas kamu capek ya aku bikinin makanan, itu kayak gue pengen gitu, bukan sekedar kayak di film di FTV gitu banyak ketawa nggak gitu ya Pak di rumah ya. Jadi intinya pengen aja ada yang merhatiin di rumah, dan kayaknya udahlah umur segini juga kayaknya pengen nyari kehidupan yang lebih nyaman, lebih tenang, dan ada yang merhatiin aja. Chan waktu itu perjuangannya buat meluluhkan hatinya dia susah nggak sih? Karena yang tadi kan banyak perbedaannya cukup banyak, jauh juga. Kalau misalkan perbedaan umur ya mungkin secara karakter, secara sudut pandang mungkin kadang-kadang sedikit berbeda, tetapi seiring berjalannya waktu kita sama-sama saling belajar. Oh
dia tuh maunya seperti ini. Dia pun juga kesadaran, oh saya tuh maunya seperti ini. Jadi intinya saling menyesuaikan, saling belajar satu sama lain. Kan manusia nggak ada yang sempurna, karena sempurna itu kan cuma miliknya Andra and the Backbone ya gitu. Jadi intinya kita berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sekarang saling melengkapi kurang satu sama lain lah. Tapi kan ada culture shock nggak sih pacaran sama om-om? Ya tadi banyak nih. Tandain. Usir. Oh, belum. Ini juga jenggot kumis sih, ngomong juga. Aduh, santai. Kemarin saat lamaran sempat Enggak dijawab dulu. ada culture shock nggak pacaran yang di atas jauh? Enggak sih, karena sebenarnya dia juga mungkin karena orangnya juga sering bercanda ya, jadi kayak nggak yang terlalu kaku-kaku banget gitu, nggak yang kayak jadi nggak kerasa beda umurnya jauh banget sih gitu. Tapi dengan bedanya kesibukan gitu, ada kesulitan nggak sih kayak selama menjalani relationship? Ya kadang kan saya syuting, terus juga kadang-kadang ada pekerjaan di luar entertainment yang saya lakuin juga. Ya kadang-kadang waktunya nggak ketemu, tapi kita saling ngertiin satu sama lain. Kalau waktu itu kan dia juga kerja kantoran, terus di saat saya lagi free, yaudah aku jemput kamu pulang ya, baru kita makan bareng kemana. Jadi saling menyesuaikan aja satu sama lain. Apalagi sekarang kan dia ini lebih fokus, kemarin lagi ngurusin hal-hal seperti ini. Jadi nilai kebersamaannya, rasa kebersamaannya itu jadi kayak lebih berasa aja ketika ngurusin proses-proses ini bareng tuh, feel-nya akhirnya insya Allah makin lama makin dapet. Tapi wedding impian kalian tuh kayak gimana? Wedding impian kamu kayak gimana? Hah? Kayak apa ya? Enggak sih, nggak ada yang gimana-gimana banget. Paling ikut orang tua aja. Iya, jadi aku kan orang Jawa, dia orang Aceh. Ya mungkin nanti gabungan antara sesama culture ini bisa menjadi suatu yang keren, atau mungkin nanti kita lihat aja seperti apa. Tapi sejauh ini udah dipaksakan belum untuk pernikahan yang adanya gedung atau apa gitu? Insya Allah doain aja diberikan yang terbaik buat aku sama dia gitu. Nanti pasti kalian akan tahu. Kalau Chan mungkin boleh disebut sedikit bulan atau tanggalnya. Biar pemirsa penasaran. Ya, tergantung Kariri ini manajer saya tuh. Ya pokoknya insya Allah doain aja yang terbaik. Nanti tanggalnya mudah-mudahan baik, waktunya baik, dan yang pastinya kita sudah sama-sama memantapkan hati untuk melangkah ke arah yang lebih baik lagi gitu. Tahun ini Apa gimana? Doain mudah-mudahan insya Allah, doain aja. Antara cantik juga mungkin kan? Ya mungkin cantik, mungkin ganteng, mungkin rupawan, dan mungkin kita lihat aja nanti. Kak, kemarin sempat nangis. Kenapa nih sampai nangis? Aku nggak tahu kenapa ya. Jadi aku dari pertama datang masuk rumahnya dia itu dianterin sama saudara-saudaraku, sama keluarga aku. Jadi kayak feelnya tuh kayak agak, aduh ya Allah, gue bisa di titik seperti ini ya gitu loh, yang akhirnya bisa melangkah ke arah yang lebih, yang sebelumnya tuh kayak gue bayangin udahlah bodo amat lah segala macam, karena hidupnya udah independen dan kemana-mana, dan akhirnya ngerasain di titik itu, terus ngeliat dia turun dari tangga kayak, loh ini yang nantinya kau titipin ya Allah sebagai istri aku gitu. Jadi itu apa ya, speechless lah, yang gue nggak bisa ngomong apa-apa, tapi bisa gue rasain gitu. Bingung tuh maksudnya mesti gimana gitu ketika turun dia di depan itu langsung keluar air mata gitu. Dan ya alhamdulillah merasa bisa di titik seperti ini, bisa insya Allah kedepannya bareng-bareng sama dia. Salah satu pujaan hati saya selama 6 tahun, dan mudah-mudahan semuanya lancar-lancar aja. Dia sendiri melihat Chan menangis menitikan air mata saat lamaran kemarin. Ya sedih juga sih sebenarnya. Cuman aku anaknya kayak kurang ekspresif sih. Jadi kayaknya ya sedihnya di ini aja dirasain sendiri. Oh gitu ya. Pas aku gini sama kamu kenapa nggak gitu? Enggak gitu. Ya pokoknya kemarin feel-nya dapet. Pokoknya serba lancar alam. Oke, makasih Chan. Makasih. Dan juga kemarin juga kita lihat kayak sahabat-sahabat. Ada Bang Billy, ada Tara, ada Ardi Virus yang comblang kita. Sebenarnya kemarin ada beberapa teman-teman juga yang kita undang. Baim, Wong, kebetulan lagi di Lombok, di Mas Herto lagi di Turki, dan beberapa teman yang lain juga tidak hadir, termasuk Rian.
nggak hadir juga, tapi nggak apa-apa, kita maklumi mungkin mereka semua lagi punya kesibukan, dan insya Allah nanti di resepsi pasti mereka datang jadi grup semuanya. Kacan mungkin 6 tahun perjalanan hubungan gitu, terus sampai kelangkah sama Ade juga gitu, seperti apa sih Kak? Masih dibahas ya. Alhamdulillah kemarin ketika saya melamar Dea, melihat adik saya 2, ponakan saya 4 belakang itu kan lumayan juga gue dilangkahin 2 kali kan. Ya nggak apa-apa lah, senang. Mungkin saya berpikir ini adalah takdir Allah, ini ditakdirkan kepada saya untuk dilangkahi dulu sama kedua adik saya, dan sampai saya menemukan sosok yang tepat buat mendampingi hidup saya gitu. Jadi ya mungkin nggak apa-apa lah daripada buru-buru, tapi selesai cepet lebih baik lama tapi seumur hidup gitu. Amin. Tapi ada nggak sih komitmen yang kalian sepakati dalam menjalani dari pacaran lama hingga nanti akan menikah? Komitmen apa ya sayang? Kayak perjanjian pernikahan gitu loh. Oke. So far sih belum lah, kita menjalani aja dengan sepenuh hati, karena kalau misalnya kita jalaninnya pakai hati, insya Allah keluarnya juga pakai hati juga gitu. Dan yang penting Denny tipikal orang cewek yang nurut, dan saya yakin kita dalam rumah tangga asal semuanya berjalan dengan baik, suaminya bisa menuntut istrinya ke arah yang lebih baik lagi, dan istrinya mempunyai karakteristik yang baik juga, mudah-mudahan semua rumah tangganya menjadi jauh lebih baik dibandingkan masing-masing sendirian gitu. Pacaran kan kemarin 6 tahun, berarti 6 tahun. Tapi tetap stay privat gitu. Kenapa? Takut gagal atau nggak dipublish? Sebenarnya nggak private banget. Dulu pas lagi awal-awal kita dekat sempat ke publish juga ya. Akhirnya sekarang ya kita jalanin aja semuanya, kita lakukan yang terbaik dan memantapkan hati satu sama lain. Kenapa 6 tahun ya? Karena kita dekatnya cukup lama, karena kita kemana-mana pun juga saling cari tahu karakternya Dea seperti apa, aku seperti apa. Kita ketemu sama teman-teman Dea ketemu sama teman-teman aku. Jadi kemana pun kita selalu bareng-bareng, dan memantapkan hatinya kan mungkin setiap orang beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lama, dan mungkin tipikal aku dan juga Dea agak lama, tapi insya Allah pasti lah. Tapi kan pasangan tipe yang harus ngabarin nggak sih? Minimal tahu kegiatannya apa gitu kan, entah meeting, entah syuting, entah apa. Jadi intinya saya aku syuting ya, oke udah, dia pasti intinya take care ya, jangan lupa makan dan lain-lain gitu. Kalaupun dia juga gitu, saya aku ngantor ya udah hati-hati ya gitu. Jadi ketika nanti pulang kantor kita tanyain, kita bisa jalan, kita jalan. Kalau misalkan enggak ya kita saling ngabarin satu sama lain aja, aman.